Pace bene, ada satu framing dari dokumen Konsili Vatikan Kedua yang seringkali dilakukan oleh umat Katolik sendiri untuk menolak gerejanya, gitu ya. Bukan hanya Katolik, saya pikir ada juga Protestan yang mempermasalahkan dokumen ini. Apa itu? Lumen Gentium nomor 16 yang berkata bahwa rencana keselamatan Allah juga merangkum oleh orang-orang yang bukan Kristen. Nah, lalu berkata, ternyata gereja Katolik sekarang menganggap semua agama sama. Karena semua orang bisa selamat. Itu adalah kesimpulan terburu-buru dengan mencoba memframing nomor 16 dari Lumen Gentium itu. Pertanyaan, mengapa? Mengapa sampai dikatakan orang Muslim juga masuk dalam rencana keselamatan yang dibawa oleh Kristus? Mengapa? Jangan lupa, nomor 16 itu adalah satu nomor dari 69 nomor yang ada dalam seluruh dokumen Lumen Gentium. Dan seluruh dokumen ini berbicara tentang Kristus itu adalah terang bagi semua bangsa. Itu konsekuensinya. Ketika kita tahu bahwa Kristus itu juru selamat, maka juru selamatannya itu bukan terbatas pada orang Katolik saja. Sebab bila kejuru selamatannya hanya berlaku bagi orang Katolik, dia bukan Allah sebab dia terbatas. Dibatasi oleh sekat, oleh dinding yang dinamai dengan baptisan Katolik. Gitu ya. Jadi jangan langsung memframing bahwa, dan ini kesimpulan keliru, dengan berkata semua agama sama menurut gereja sekarang. Tak benar itu. Semua orang ada dalam rencana keselamatan Allah dalam diri Kristus. Sebab Kristus adalah terang seluruh bangsa. Jadi, bila muncul pertanyaan, mengapa gereja harus mengikutkan nomor 16 ini? Karena gereja menyadari Kristus itu adalah penyelamat untuk semua orang. Justru dengan dokumen ini, kita, diajak untuk mewartakan Kristus kepada semua orang bahwa ia adalah juru selamat. Dan justru ini menambah sulitnya pekerjaan kita, karya misi kita, pewartaan kita. Pertanyaannya, sanggupkah kamu memberitahu kepada orang-orang yang bukan Kristen bahwa Kristus itu juga adalah terang bagi mereka? Karena keselamatan yang dibawa oleh Kristus merangkum mereka juga. Nah, framing ini demikian kecil dibuat, hanya mengutip satu nomor sampai tidak melihat konteks dari tulisan ini. Konteks generalnya tadi saya sudah katakan, itu ada dalam Lumen Gentium yang mau menegaskan bahwa Kristus itu terang untuk semua orang. Yang pertama. Yang kedua, konteks dekatnya lagi adalah nomor 16. Tidakkah kamu penasaran untuk mengetahui apa nomor 1, nomor 2, nomor 3, terutama 14, 15 sebelum nomor 16. Oke, nomor 1 dikatakan itu, terang bangsa-bangsa ialah Kristus. Oke, ini ide utama yang gak bisa hilang. Kalau kamu katakan semua agama sama dan tidak membaca nomor 1 ini, kita tahu bahwa kamu itu ternyata korban dari propaganda buruk atas gereja Katolik, gitu ya, yang mencoba memframing satu nomor ini untuk mendiskreditkan Lumen Gentium, mendiskreditkan Konsili Vatikan Kedua, mendiskreditkan gereja sendiri. Kurangnya membaca bisa membuat kita dengan gampang dihasut oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Apa nomor 14? Umat Katolik. Kepada mereka lah terutama ditulis kitab ini, tulisan ini, karya ini, bahwa baptisan dan iman perlu untuk keselamatanmu. Dan gereja menggaungkan apa yang Kristus sendiri katakan. Perkataan Kristus ini bahwa baptisan dan iman perlu untuk keselamatan. Tetapi dikatakan, jangan juga kamu merasa bahwa dengan dibaptis di gereja Katolik, dengan sendirinya kamu selamat. Jangan juga merasa begitu. Sebab bila ternyata kamu dibaptis, tubuhmu ada dalam gereja, tetapi pikiranmu tidak pernah ingin mengikuti kehendak Kristus,
kamu bukan hanya tidak selamat, tetapi dihukum lebih keras. Itu kata dokumen Lumen Gentium itu. Mau menegaskan bahwa seperti yang ditulis juga di nomor 14 itu, keselamatan itu adalah rahmat dari kerahiman Allah itu. Jangan kamu merasa bahwa karena kesalehanmu lah, karena kebaikanmu lah, karena perbuatan-perbuatanmu lah, maka kamu selamat. Tetapi keselamatan itu adalah rahmat yang diberikan oleh Allah. Kemudian nomor 15 berbicara tentang hubungan orang Katolik dengan Kristen sekaitan dengan Kristus sebagai juru selamat, Kristen Protestan maksud saya, dalam hubungan dengan Kristus sebagai juru selamat yang merencanakan keselamatannya untuk semua orang yang dibaptis. Jangan salah bahwa ada baptisan dalam gereja Protestan yang diakui dalam gereja Katolik. Itu berarti apa? Baptisannya sah. Kalau begitu dia sudah ada dan masuk di jalan masuk ke gereja itu, gitu ya. Sudah ada di dalam gereja itu dan masuk di sana, masuk ke sana dengan baptisan yang diakui oleh gereja itu, gereja Katolik. Kan begitu ya? Maka mengapa diresmikan saja, tidak dibaptis ulang? Kebanyakan Protestan itu. Itu berarti gereja mengakui dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus mereka. Dan mereka tentu juga bagian dari keselamatan itu. Bahwa menolak sebagian ajaran dan membuat itu tidak sepenuhnya bagian dari gereja Katolik. Toh kita juga yang ada dalam gereja Katolik. Tidak semua dengan gampang menerima ajaran gereja itu, entah karena kebebalan atau ketidaktahuan. Dan karya keselamatan itu ada juga bagi orang yang bukan Kristen. Gitu ya. Yang bukan karena kesalahannya tidak mengenal Kristus. Bukan karena kesalahannya. Kompleks ini. Jadi ada sekelompok orang yang terburu-buru membuat kesimpulan dengan referensi yang demikian terbatas sampai dia keliru mengenali gerejanya sendiri. Maka bukan tanpa alasan seorang filsuf itu berkata, "Nosce te ipsum." Kenali dirimu sendiri. Jangan sampai kamu lebih percaya pada perkataan orang-orang yang tidak memiliki dasar juga untuk menjelaskan gereja itu. Nah, kita bicara soal dokumen ini, gitu ya. Bahwa ada interpretasi yang keliru atas teks ini, ada interpretasi keliru, di sini kita harus saling mengingatkan, saling mengoreksi, begitu ya. Tujuan pertama dari dokumen itu, dari nomor 16 itu adalah untuk menegaskan bahwa Kristus adalah terang bagi seluruh bangsa. Ciao.